Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Zuria Rahma dari kelompok 8. Di sini saya dan rekan saya akan membahas tentang aspek teknik dan operasi. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang lokasi proyek. Pada lokasi untuk kegiatan secara langsung tidak berkaitan dengan proses produksi, yakni meliputi lokasi bangunan administrasi perkantoran dan pemasaran. Dalam suatu proyek dimungkinkan dua lokasi tersebut berbeda atau berjauhan. Beberapa variabel yang perlu diperhatikan untuk memilih lokasi proyek dibedakan dalam dua golongan, yakni variabel primer dan variabel sekunder. Pengelompokan ke dalam dua variabel tersebut tidak statis, artinya kedua variabel dimungkinkan untuk berubah dari variabel primer dan ke sekunder atau sebaliknya sesuai dengan ciri utama output dan proyek. Yang bersangkutan aspek primer yang merupakan aspek utama dalam penyusunan studi kelayakan. Aspek primer ini dalam semua sektor usaha. Dalam aspek operasi, aspek primer itu ada 5. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Bila suatu perusahaan membutuhkan bahan mentah dalam jumlah besar, karena bahan mentah tersebut merupakan komponen utama keseluruhan proses operasi perusahaan, maka variabel ini merupakan variabel dominan atau signifikan dalam penentuan lokasi pabrik. Yang kedua, letak pasar yang disetujui. Sekali terjadi perbedaan yang diametral antara bobot faktor kesediaan bahan baku dengan letak pasar yang dituju, artinya suatu pabrik yang terkadang memerlukan dekat dengan sumber bahan baku pada kenyataan jauh dari pasar yang disetujui, tapi berat menjadi suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan secara seksama. Yang ketiga, sumber tenaga listrik dan air. Ini bagi industri dulu seperti industri semen, baja maupun semen peranan sangat vital, karena dengan ketersediaannya pasok sumber tenaga listrik dan air, maka akan menjamin proses produksi tetap berlangsung. Yang keempat, tersedianya tenaga kerja baik untuk tenaga kerja terdidik maupun terlatih akan berpengaruh terhadap biaya operasional yang ditanggung perusahaan. Yang kelima, infrastruktur fasilitas. Infrastruktur baik jalan maupun transportasi berkaitan erat dengan pertimbangan bahan mentah dan pertimbangan pasar. Yang selanjutnya yaitu pemilihan jenis teknologi dan equipment. Biasanya suatu produk tertentu dapat diproses dengan lebih dari satu cara. Misalnya, semen dapat diproduksi secara basah atau kering. Karenanya teknologi yang dipilih perlu diperhatikan. Di samping pemilihan jenis teknologi yang nanti berwujud pada bermekanisme yang digunakan, juga perlu diperhatikan pemilihan equipment yang tepat. Pemilihan equipment ini dipengaruhi oleh proses produksi yang dipilih, derajat mekanisme, dan luasan produksi yang ditetapkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafni Faiza akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang luas area produksi. Apa sih luas area produksi itu? Luas area produksi adalah jumlah produk yang harus diproduksi untuk mencapai keuntungan optimal. Mengapa luas usaha dengan luas produksi tidak sama? Karena luas produksi adalah ukuran luas suatu perusahaan. Selanjutnya, cara menentukan area produksi.
bisa ditentukan oleh pangsa pasar yang bisa diraih dengan mempertimbangkan kapasitas teknik peralatan yang dimiliki. Pendekatan ini lebih banyak digunakan dalam bidang studi untuk mempertimbangkan masukan manajemen. Metode luas area produksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan konsep biaya marginal dan pendapatan marginal. Yang kedua, mendekati titik puncak BEP atau break-even point. Yang nomor 3, pemrograman linear. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang layout atau tata letak. Layout merupakan keseluruhan proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas-fasilitas yang dimiliki suatu perusahaan, seperti layout lahan lokasi proyek, layout pabrik, layout bangunan, bukan pabrik, dan lainnya. Dikenal dua tipe utama dari layout pabrik, yakni layout fungsional atau proses dan layout produk atau layout garis. Dalam layout fungsional, mesin-mesin dan peralatan yang mempunyai fungsi yang sama dikelompokkan dan ditempatkan dalam suatu ruang tempat yang berada tertentu. Layout ini digunakan oleh perusahaan yang berproduksi secara pesanan atau lazim, disebut dengan perusahaan produksi intermiten. Pada layout garis mesin dan peralatan disusun berdasarkan urutan operasi pembuatan produk. Dengan demikian, dalam layout ini tidak terdapat arus balik jika suatu pembuatan arus barang telah sampai pada tahapan tertentu. Layout jenis ini digunakan untuk perusahaan yang berproduksi untuk pasar atau produksi mass. Dari kedua jenis layout tersebut menunjukkan bahwa layout pabrik menyesuaikan pada sifat operasi produksi yang direncanakan untuk proyek tersebut. Selain dengan dua metode di atas, masih terdapat dua model layout, yakni layout kelompok atau group layout dan layout posisi atau fixed position layout. Layout kelompok memisahkan area dan kelompok mesin yang memproduksi komponen-komponen sejenis. Fixed position layout adalah layout pabrik yang biasa digunakan oleh perusahaan manufacturing karena pekerjaan yang dilakukan tetap dan memerlukan ruang yang luas. Kriteria yang digunakan untuk evaluasi layout pabrik antara lain: 1. Adanya konsistensi dengan teknologi produksi. Maksudnya ini adalah untuk meyakini secara teknis dan pilihan teknologi mengenai rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan bisnis berjalan atau operasional secara rutin. Yang kedua yaitu adanya arus produksi dalam proses yang lancar dari proses satu ke proses yang lainnya, karena suatu proses produksi di mana arus proses yang ada dalam perusahaan tidak selalu sama. Yang ketiga yaitu penggunaan ruangan optimal, ini harus optimal atau yang sesuai. Yang keempat yaitu terdapat kemungkinan untuk dengan mudah melakukan penyesuaian maupun ekspansi. Yang kelima yaitu meminimalisasi biaya produksi dan memberikan jaminan yang cukup untuk keselamatan tenaga kerja. Sedangkan untuk pertimbangan lain yang berkaitan dengan layout sheet adalah: 1. Diusahakan layout mempunyai arah yang searah. 2. Departemen pembantu atau workshop hendaknya disituasikan secara fungsional terhadap pembangunan pabrik utama. 2. Metode yang digunakan untuk membantu penyusunan layout dengan komputer antara lain graph atau Computer's Relative Calculation of Facilities Technique dan Travel Chart. Demikian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya Muhammad Ridwan.
akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan. Nah, dalam hal ini kita perlu mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan apa yang diperlukan pada usaha kita tersebut. Nah, ada berbagai macam cara untuk mengklasifikasikan jenis-jenis pekerjaan yang kita lakukan. Nah, yang membaginya ada beberapa tipe pekerjaan, ada pula yang membaginya berdasarkan fungsinya. Begitu. Dan juga ada keterangan tentang apa yang perlu kita lakukan dalam suatu pekerjaan tersebut. Nah, tugas-tugas yang dilakukan dalam pembuatan deskripsi pekerjaan. Jadi, yang pertama kita harus membuat rencana penyelesaian pekerjaan. Jadi, kita harus membuat rencana untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua yaitu kita menaksir biaya yang diperlukan dalam untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi, kita harus memberikan mematok biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan kita tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah memperkirakan kebutuhan, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi, kita harus memperkirakan kebutuhan berapa waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan tersebut, begitu. Nah, untuk selanjutnya adalah mengenai memperoleh tenaga kerja untuk memangku jabatan. Nah, setelah seluruh jenis-jenis pekerjaan telah ditentukan, nah, hal tersebut berikutnya yang harus dilakukan adalah membuat struktur organisasi yang digunakan untuk mengkoordinasir usaha yang akan dilakukan agar proses pengorganisasian itu melalui 3 langkah prosedur, yaitu yang pertama melalui rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Nah, yang pertama yaitu rekrutmen. Jadi, rekrutmen itu adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai atau karyawan. Nah, seperti buruh, manajer, dan tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM, kebutuhan sumber daya manusia di perusahaan kita. Nah, selanjutnya setelah rekrutmen itu ada seleksi tenaga kerja. Nah, seleksi tenaga kerja ini adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau banyak calon yang ada. Jadi, tahap awal yang perlu kita lakukan adalah setelah menerima berkas lamaran atau melihat daftar riwayat hidup atau CV dari pelamar. Jadi, kemudian CV pelamar tersebut kita menyortir. Nah, antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal itu memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat yang terpilih tersebut yang sudah sesuai standar, dilakukan uji tes tulis. Setelah itu wawancara, kerja, interview, dan seleksi lainnya sesuai dengan perusahaannya masing-masing. Selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan dan penilaian prestasi. Nah, setelah kegiatan dan juga proses seleksi, yang kedua kita harus setelah lulus dari seleksi kita harus ada pelatihan, pengembangan, dan juga penilaian prestasi. Yang pertama adalah pengembangan dan evaluasi karyawan. Nah, tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan itu harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi organisasi atau perusahaan itu harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang pekerja tersebut. Nah, untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja atau karyawan tersebut itu dapat menguasai atau lebih ahli di bidang masing-masing untuk meningkatkan kinerja dari karyawannya tersebut. Nah, yang kedua itu adalah memberikan kompensasi dan proyeksi pada pegawai. Jadi, kompensasi ini adalah imbalan atau kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi perusahaan. Jadi kompensasi itu tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja. Jadi kita harus memberikan kompensasi kepada karyawan sesuai dengan kondisi di pasaran. Jadi biasanya memberikan kompensasinya berapa itu harus sesuai dengan pasar begitu yang ada di lingkungan eksternal. Jadi kompensasi itu yang tidak sesuai dalam kondisi yang ada dapat menyebabkan masalah. Jadi kita harus menyesuaikan kompensasinya begitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah promosi dan pemindahan dan pemisahan. Nah, promosi ini adalah sebuah jenis transfer yang meliputi seperti penugasan kembali seorang pegawai kepada sebuah posisi yang kemungkinan besar itu bisa diberikan pembayaran yang lebih tinggi atau tanggung jawab atau hak kesempatan lebih besar. Selanjutnya adalah pemisahan. Nah, kenapa disebut pemisahan? Nah, disebut juga seperti pemberhentian. Nah, bahkan sering kita disebut seperti downsizing ya. Itu adalah perpindahan sementara atau tidak definitif seorang pegawai dari daftar gaji. Jadi umumnya itu adalah untuk mengurangi kelebihan beban biaya tenaga kerja dan permasalahan keuangan. Jadi misal ada permasalahan keuangan di perusahaan tersebut, jadi karyawannya itu bisa pemindahan dari yang biasanya A bis ke B dan bayarannya lebih sedikit itu karena permasalahan karyawan tersebut. Selanjutnya adalah terminasi. Nah, terminasi adalah tindakan manajemen berupa permisahan pegawai dari organisasi karena melanggar aturan organisasi atau karena tidak menunjukkan kinerja yang cukup. Jadi terminasi ini adalah tindakan seorang perusahaan apabila ada pegawai yang tidak sesuai atau yang tidak kinerjanya itu tidak cukup. Yang kedua yaitu adalah pemberhentian sukarela. Itu adalah permisahan pegawai dari organisasi atas inisiatif organisasi dan kemauan pegawai sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah pengunduran diri. Itu adalah pemisahan pegawai yang telah menyelesaikan kerja. Maksimalnya dari organisasi umumnya dikenal dengan sebagai pensiun. Jadi pengunduran diri itu adalah pemisahan pegawai yang telah menyelesaikan kegiatan masa kerjanya dan biasanya disebut pensiun. Nah, itu adalah materi yang kita sampaikan di kelompok 8 yaitu mengenai aspek teknik dan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.